Dalam industri cat tembok, ada satu produk yang sangat penting untuk melindungi dinding dari air dan cuaca, yaitu weather sealer. Pada beberapa video sebelumnya di channel Mandiri Industri ini, kita sudah membahas beberapa bahan penting dalam formulasi cat, seperti cara membuat dispersin, berbagai jenis antifoam berbahan mineral oil, ada berbahan grease, dan silikon, serta kebutuhan acrylic emulsion, juga biosit dalam sistem cat berbasis air. Namun mungkin banyak yang bertanya bagaimana sebenarnya bahan-bahan tersebut digunakan dalam formulasi cat yang sebenarnya. Di video ini, saya akan menunjukkan cara membuat weather sealer berbasis air, seperti yang digunakan dalam industri cat. Kita akan melihat bahan apa saja yang digunakan, fungsi setiap bahan dalam formulasi, urutan proses mixing dalam pembuatan cat, berapa perkiraan modal per kilogramnya, serta di mana bahan-bahan tersebut bisa dibeli. Dengan memahami formulasi ini, para sahabat Mandiri Industri tidak hanya mengetahui cara membuatnya, tetapi juga bisa melihat peluang usaha dari produk ini. Jadi jika Anda tertarik mempelajari formulasi cat dan bahan kimia industri secara praktis, mari kita mulai proses pembuatan weather sealer ini. Maka dari itu para sahabat Mandiri Industri, subscribe channel ini dan klik loncengnya agar Anda tidak ketinggalan video-video berikutnya. Kami akan selalu menayangkan produk-produk industri dalam volume kecil dan Anda tinggal mengkalikan saja sesuai yang diinginkan. Harapan saya ini bisa menjadikan peluang usaha. Halo para sahabat Mandiri Industri, salam Mandiri Industri. Pada beberapa video sebelumnya kita sudah membahas beberapa bahan penting dalam industri cat, seperti dispersin, antifoam, bioxit, dan juga acrylic emulsion. Mungkin banyak yang bertanya, sebenarnya bahan-bahan tersebut digunakan seperti apa dalam formula cat? Di video ini, saya akan menunjukkan salah satu contohnya, yaitu bagaimana membuat cat weather sealer untuk dinding eksterior. Kita akan melihat bagaimana bahan-bahan tersebut digabungkan dalam proses formulasi, bagaimana urutan mixingnya, dan bagaimana mereka bekerja membentuk lapisan cat yang bisa membantu melindungi dinding dari air dan cuaca. Jadi di video ini, kita tidak hanya membahas teori bahan, tapi langsung melihat bagaimana bahan-bahan tersebut digunakan dalam pembuatan cat weather sealer. Dalam industri cat, weather sealer biasanya disebut dengan sistem berbasis air atau weather base coating. Bahan pertama, siapkan air 350 gram. Air berfungsi sebagai media pelarut dalam cat weather base. Air membantu mencampurkan semua bahan seperti pigmen, filler, dan aditif agar bercampur rata, serta mengatur kekentalan cat. Bahan kedua ada thickener, yaitu saya membutuhkan 3 gram. Thickener berfungsi mengatur kekentalan cat, menjaga stabilitas pigmen dan filler agar tidak mengendap, serta membantu mengontrol aliran cat saat aplikasi. Saya dapatkan harga 1 kilogramnya 40.850, dijadikan modal untuk weather sealer 1 kilogram ini kebutuhannya 3 gram, yaitu 817 rupiah. Bahan ketiga ada dispersin 2 gram. Dispersin berfungsi untuk membantu menyebarkan dan menstabilkan pigmen serta filler, seperti titanium dioksida, kalsium karbonat, dan kaolin di dalam sistem cat weather sealer. Saya sudah membahasnya di video sebelumnya, yaitu thumbnailnya seperti ini, mendapatkan modal 85.000, bila jadikan modal 255 rupiah, ditambahkan modal sebelumnya, jadi 1.072 rupiah. Bahan keempat, antifoam atau defoamer. Antifoam atau defoamer berfungsi untuk mengurangi dan menghilangkan busa yang berbentuk selama proses pencampuran produksi dalam water base.
Saya juga sudah buatkan video di sebelumnya dan thumbnailnya ini, dan modal akhir ketemunya 45.000. Bila kebutuhannya saya 2 gram maka ketemu modal Rp90 ditambah modal sebelumnya 1072 sama dengan 1162. Bahan keempat, titanium dioksid 100 gram. Titanium dioksid berfungsi sebagai pigmen utama dalam cat water sealer yang memberikan warna putih serta membantu meningkatkan daya tutup dan permukaan dinding. Saya mendapatkan harga 1 kilogramnya Rp51.298. Bila kebutuhan 100 gram ketemu modal 5.130. Ditambah modal sebelumnya 1.162 sama dengan 6.292. Bahan kelima, kalsium karbonat CaCO3 yang MES 2000. Saya membutuhkan 20 gram. Kalsium karbonat berfungsi sebagai filler atau berbahan pengisi dalam cat water sealer yang membantu memberikan volume pada cat yang mengatur kekentalan sistem. Saya dapatkan harga 4.500 per 1 kilogramnya, dibagi 1.000 kali 20 sama dengan Rp90, ditambah modal sebelumnya 6.292 sama dengan 6.382 modalnya. Bahan keenam, kaolin clay 5 kg. Kaolin clay berfungsi sebagai filler atau extender pigmen dalam cat tembok yang membantu meningkatkan daya tutup dan memperbaiki struktur lapisan cat. Saya dapatkan harga Rp5.490 bila dijadikan modal dibagi 1.000 kali 5 sama dengan Rp27, ditambah modal sebelumnya 6.382 sama dengan Rp6.409. Bahan ketujuh, wetting agent 2 gram. Wetting agent berfungsi untuk membantu proses pembahasan pigmen dan filler seperti titanium dioksid, kalsium karbonat, dan kaolin di dalam sistem cat water sealer. Ayo, kalau ada yang komentar, ayo kita buat sendiri wettingnya. Saya pasti buatkan videonya. Kalau nggak ada yang komen ya nggak usah. Karena masih banyak teman-teman yang inginkan produk-produk jadi. Saya dapatkan harga 38.000 dibagi 1.000 kali 2 sama dengan 76. Ditambah 6.409 sama dengan modalnya 6.485. Harga ke-8, pen oil 2 gram. Pen oil berfungsi sebagai pewangi dan penetral dalam cat water sealer yang membantu mengurangi bau bahan kimia selama proses aplikasi cat. Saya dapatkan harga 25.000 dibagi 1.000 kali 2 sama dengan Rp50, ditambah modal sebelumnya 6.485 sama dengan 6.535. Bahan ke-9, silikon water repellent 5 gram. Silikon atau water repellent berfungsi untuk meningkatkan sifat tahan air pada cat water sealer, sehingga air tidak mudah meresap ke dalam lapisan cat dan permukaan dinding. Dengan adanya bahan ini, lapisan cat menjadi lebih hidrofobik, membantu melindungi dinding dari kelembapan hujan dan rembesan air, sehingga daya tahan cat terhadap cuaca menjadi lebih baik. Saya dapatkan harga Rp103.960 dibagi 1.000 kali 5 sama dengan 520. Dan ditambahkan modal sebelumnya sama dengan Rp7.055. Ini cat tembok kelas yang paling atas sendiri loh para sahabat Mandiri Industri. Setelah kita ketemu modalnya nanti, kita bandingkan ya harganya. Bahan yang ke-10, collection atau Texanol water base 10 gram. Collection atau Texanol berfungsi untuk membantu proses pembentukan lapisan film pada cat water base setelah air menguap. Dengan adanya collection, partikel akrilik emulsion dapat menyatu dengan baik hingga lapisan cat menjadi lebih kuat, lebih rata, dan memiliki daya rekat yang lebih baik pada permukaan dinding. Saya dapatkan harga Rp52.249 dibagi 1.000 kali 10 sama dengan 522. Ditambahkan modal sebelumnya Rp7.577. Biosit 2 gram. Saya sudah menerangkan di video sebelumnya dengan thumbnail ini untuk keterangan lebih lanjutnya ya para sahabat Mandiri Industri.
Saya dapatkan harga 30.399 bila ditambahkan modal sebelumnya sama dengan 61 ditambah 757 sama dengan Rp7.638. Dan sekarang bahan yang terakhir yaitu akrilik murni 500 gram. Akrilik murni berfungsi sebagai binder atau pengikat utama dalam cat water sealer yang membentuk lapisan film pada permukaan dinding setelah cat mengering. Binder akrilik ini membantu memberikan daya rekat yang lebih baik pada permukaan dinding, meningkatkan ketahanan terhadap air dan cuaca, serta membuat lapisan cat menjadi lebih kuat dan tahan lama. Saya dapatkan harga Rp101.199 untuk 5 kg. Kebutuhan 500 gram yaitu ketemu Rp10.120. Ditambahkan modal sebelumnya Rp7.638. Ayo dihitung sama-sama para sahabat Mandiri Industri. Rp17.768 untuk 1 kilogramnya. Mahal ya para sahabat Mandiri Industri. Bila dihitung menjadi 2,5 kilogram, berarti ketemu Rp44.420. Bila dibandingkan dengan cat ini ya para sahabat Mandiri Industri, cat ini dijual Rp310.000 2,5 liternya. Coba dicat sama sisi. Hampir sama seperti saudara kembar yang membuat Anda kagum. Dan juga bisa diandalkan bila diadu kekuatan bertahun-tahun. Harga terjangkau lawan harga selangit. Terus kapan Anda mulai usaha Anda? Peluang usaha bukan dari orang yang mapan, tetapi orang yang berani memulai. Sekarang kita mulai percampuran atau mixing untuk membuat cat water sealer ini. Tahap pertama kita siapkan fase air, kemudian thickener masukkan ke dalam mixing. Tambahkan titanium dioksida dan kaolin, kemudian disusul kalsium karbonat. Agar supaya tercampur dulu dan sangat kental. Setelah itu kita tambahkan antifoam. Tahap berikutnya pen oil. Dan semua aditif mulai dari dispersin, juga ditambahkan wetting agent, dan kemudian bioksid. Setelah tercampur terlihat homogen, kita tambahkan acrylic emulsion sebagai binder utama. Kemudian dilanjutkan dengan collagen dan silikon water repellent untuk membantu pembentukan film serta meningkatkan ketahanan air pada lapisan cat. Sampai viskositas cat sesuai dan campuran menjadi homogen. Dengan proses ini kita sudah dapatkan cat water sealer berbasis air yang siap untuk digunakan untuk diuji lebih lanjut. Mandiri Industri, kami akan selalu menyayangkan cara produk-produk industri dalam volume kecil. Dan Anda hanya tinggal mengkalikan saja untuk menjadikan volume yang diinginkan. Harapan saya, Anda bisa mempraktekkan dan menjadikan peluang usaha. Anda bisa mempraktekkan dan menjadikan peluang usaha. Salam Mandiri Industri.
Pemilihan pengawet yang tepat akan membantu cat tetap stabil, tahan jamur, dan memiliki umur pakai yang lebih lama. Karena pada akhirnya, pengawet bukan hanya bahan tambahan, tetapi kunci agar cat tetap awet, dinding tetap terlindungi. Formulator wajib tahu, para sahabat mandiri industri. Kalau saya bilang 80% kegagalan cat tembok itu bukan karena resin, bukan karena pigmen, tapi karena pengawetnya. Ya, pengawet. Cat berbasis air itu sebenarnya makanan bagi bakteri. Begitu sistem presentatifnya lemah, dalam hitungan minggu bisa bau, bisa menggelembung, bahkan rusak sebelum sampai ke konsumen. Sekarang pertanyaannya, kenapa ada cat yang bertahun-tahun tanpa jamur, tapi ada yang 6 bulan sudah bermasalah? Jawabannya bukan sekedar pakai bioksid, tapi kombinasi incanpresentatif atau menghambat pertumbuhan mikroba selama masa simpan, film presentatif atau tidak tumbuh jamur lumut atau alga selama penggunaan, dan bakteri dosis yang tepat. Salah pilih, produk retur, biaya naik, reputasi turun. Di video ini saya akan bongkar jenis-jenis cat tembok yang dipakai industri dan bagaimana formulator memilih antara yang murah dan yang benar-benar stabil. Maka dari itu para sahabat mandiri industri, subscribe channel ini dan klik loncengnya agar tidak ketinggalan video-video berikutnya. Kami akan selalu menayangkan produk-produk industri dalam volume kecil dan Anda tinggal mengkalikan saja sesuai produk yang Anda inginkan. Harapan saya Anda bisa mempraktekkan dan menjadikan peluang usaha. Halo para sahabat mandiri industri, salam mandiri industri. Video kali ini kita membahas pengawet cat tembok. Yang pertama kita mulai dari bioksid umum di pasar lokal. Biasanya istilah bioksid di toko bahan kimia bukan nama bahan aktif, bahan umum untuk incanpresentatif, yaitu fungsi incanpresentatif atau antibakteri dalam kaleng. Kadang juga untuk anti jamur ringan. Dan ini biasanya dipakai cat interior, cat ekonomis, skala industri rumahan. Kelebihannya praktis, sudah dalam bentuk larutan, mudah dicampur. Resikonya komposisi tidak selalu jelas. Kadar aktif berbeda-beda, bisa underdose atau cat bau. Kemudian ada yang kedua, boraks sodium borate. Boraks sering dipakai sebagai pengawet murah di beberapa pabrik kecil. Fungsinya menghambat pertumbuhan mikroba ringan, booster pH atau menjaga agar tingkat keasaman pH tetap stabil dan tidak mudah berubah. Tetapi fakta teknisnya, borak bukan bioksid kuat. Dia hanya menghambat pertumbuhan, bukan membunuh efektif. Biasanya dipakai untuk cat ekonomis, produk kelas bawah, produksi skala kecil. Kekurangannya tidak cukup untuk perlindungan jangka panjang, tidak efektif untuk eksterior, tidak membunuh fungsi kuat. Pengawet ketiga ada formalin atau formaldehyde solution. Ini cukup sering dipakai di beberapa industri kecil karena murah dan kuat. Karena berfungsi membunuh bakteri dengan cepat, incanpresentatif kuat atau membunuh bakteri di dalam cat selama penyimpanan. Kenapa dipakai? Yaitu murah, mudah didapat, efektif membunuh mikroba. Resiko besarnya, isu kesehatan, bau menyengat, regulasi makin kuat, bisa mempengaruhi kualitas cat. Di industri besar dan brand nasional, formalin sudah sangat jarang digunakan karena regulasi dan reputasi. Ini insight pentingnya ya. Banyak produsen fokus pada harga pengawet per kilogramnya. Padahal yang seharusnya dihitung adalah biaya retur, resiko bau, resiko komplain jamur, reputasi brand. Karena kalau proyek perumahan gagal karena jamur, kerugian bisa jauh lebih besar dari selisih harga bioksid.
Ini saya terangkan pengawet cat tembok yang ada di pasar Indonesia tapi kurang dikenal. Yaitu nomor 1, isodiazolinone. Ini standar industri modern. Ini sebenarnya isi dari banyak produk biosid. Biasanya dijual sebagai antibakteri cair, biosid water base presentatif. Dipakai untuk cat interior, cat eksterior, pabrik menengah besar. Ini sudah jadi standar industri nasional. Yang kedua ada OIT, yaitu actylizodiazolinone. Lebih bagus pada anti jamur. Dipakai untuk cat interior premium, cat kayu, coating dekoratif. Biasanya dijual sebagai anti jamur coating, fungsit aditif. Bahan ketiga itu pengawet ada IPBC atau iodopropinil batil karbonat. Lebih umum di cat interior, wood coating, cat lembab area seperti kamar mandi. Fungsinya antifungi atau kemasan agar tetap bersih dan tidak rusak. Anti mold atau mencegah atau menghambat pertumbuhan jamur atau lumut. Yang keempat itu ada zinc pyridine. Mulai cukup banyak dipakai untuk cat eksterior, cat anti lumut, area tropis lembab. Indonesia beriklim tropis, resiko algae tinggi dan dinding mudah berlumut karena cuaca lembab dan basah. Zinc pyridine cukup relevan atau melindungi cat dari jamur dan lumut. Yang kelima itu ada diuron untuk eksterior. Biasanya dipakai untuk cat luar ruangan, algi kuat. Namun kegunaannya terbatas dan tergantung regulasi. Yang keenam ada decoy, yaitu prevental tip. Digunakan di cat premium, eksterior tahan cuaca, biasanya dipakai oleh pabrik skala besar. Kenapa di pasar jarang disebut nama ini? Karena satu, distributor sering jual sebagai anti jamur cair. Tidak semua supplier buka komposisi aktif. Banyak pembeli hanya fokus harga per kilogram saja. Pemilihan pengawet yang tepat akan membantu cat tetap stabil, tahan jamur, dan memiliki umur pakai yang lebih lama. Karena pada akhirnya, pengawet bukan hanya bahan tambahan, tetapi kunci agar cat tetap awet, dinding tetap terlindungi. Yang mandiri industri, kami akan selalu menyayangkan cara produk-produk industri dalam volume kecil. Dan Anda hanya tinggal mengkalikan saja untuk menjadikan volume yang diinginkan. Harapan saya, Anda bisa mempraktekkan dan menjadikan peluang usaha. Anda bisa mempraktekkan dan menjadikan peluang usaha. Salam Mandiri Industri.
Channel Mandiri Industri adalah channel yang berbagi cara produksi industri, mulai dari cat, mortar, batu bata ringan, sabun, dan lain sebagainya. Kami mencontohkan produksi skala kecil, Anda tinggal mengkalikan saja untuk volume yang diinginkan. Semoga bisa menginspirasi para sahabat Mandiri Industri sebagai peluang usaha. Halo para sahabat Mandiri Industri, salam Mandiri Industri. Video kali ini kita akan menerangkan bagaimana cara membuat cat tembok. Dan cat tembok ini khusus saya buatkan yang paling murah resepnya. Agar para sahabat Mandiri Industri bisa buka peluang usaha di rumah. Maka dari itu para sahabat Mandiri Industri, subscribe channel ini dan klik loncengnya di sebelahnya. Agar supaya Anda tidak ketinggalan video-video selanjutnya. Anda akan mendapatkan notifikasi atau pemberitahuan bahwa channel ini mengeluarkan video baru. Dan setiap video baru akan selalu menayangkan cara membuat produksi yang berbeda-beda. Ayo dilakukan! Cara membuat cat tembok ini saya akan menerangkan dengan detail fungsi dan kegunaan beserta resepnya. Juga membelinya dan modalnya. Jadi jangan di skip-skip videonya supaya Anda tidak gagal paham menontonnya. Di sini sudah saya siapkan bahan-bahan yang kita rencanakan untuk membuat cat tembok 4 kg. Yang pertama, pengental thickener 5 gram. HEC adalah pengental atau disebut juga thickener yang sangat umum dipakai cat tembok yang berbasis air, yaitu fungsinya membuat cat tidak terlalu encer. Mudah diaplikasikan dengan kuas, roll atau spray, mencegah cat tidak menetes atau sagging. Tanpa HEC, cat akan encer seperti air. Saran saya beli saja di Shopee, yaitu brand Celosis harga Rp139.340. Anggap saja Rp140.000. Untuk cat 4 kg, kegunaannya hanya 5 gram saja. Boleh lebih, saran saya jangan kurang. Karena cat akan mencair seperti air yang gampang menetes diaplikasikan di tembok. Bila kita membelinya Rp140.000, jadi cat tembok modal untuk 4 kg ini adalah Rp140.000 dibagi 1.000 dikali 5 sama dengan Rp700. Bahan kedua, kalsium karbonat CaCO3 yang mes 1000 halus, yang halus loh ya. Seberat 1,8 kg. Kalsium karbonat CaCO3 adalah bahan pengisi utama filler pada cat tembok, terutama cat ekonomis sampai menengah. Fungsinya sangat penting untuk menekan biaya sekaligus membentuk karakter cat. Disebut juga mengemudikan harga. Karena kita membuat harga yang murah, bahan ini kita bisa membelinya di Shopee dengan harga Rp2.994. Bila kita menggunakan 1,8 untuk cat tembok seberat 4 kg, jadi bermodal Rp2.994 dibagi 10 dikalikan 18 sama dengan 5.389,2. Anggap saja 5.390. Bahan ketiga, kaolin 0,4 kg. Kaolin adalah filler fungsional pada cat tembok yang berperan meningkatkan kualitas visual dan performa. Bukan sekedar mengisi murah seperti CaCO3, karena itu kaolin sering dipakai pada cat interior kelas ekonomis menengah. Anda bisa membelinya di sini, ya tetap di Shopee dengan harga Rp5.000 untuk 1 kg. Jadi modal kaolin untuk cat tembok 4 kg ini yaitu Rp5.000 dibagi 1.000 dikalikan 400 gram sama dengan 2.000. Bahan yang keempat yaitu dispersin 10 gram. Dispersin atau dispersion adalah aditif penting dalam pembuatan cat tembok berbasis air. Meskipun dipakai sangat sedikit, fungsinya bukan memberi warna atau daya rekat, tetapi menjamin campuran cat stabil, halus, dan mudah diaplikasikan. Anda juga bisa membelinya di Shopee dengan harga Rp31.250 untuk 1 kg-nya. Oh ya, bila Anda ingin ketemu cepat, ketik saja nama bahannya ya, seperti yang saya tulis di video ini. Jadi Rp31.250 dibagi 1.000
dikalikan 10 gram sama dengan 312,5. Ya anggap saja 313 biar enak hitungnya. Kemudian bahan yang keenam yaitu antifoam 10 gram. Antifoam atau defoamer adalah aditif pelengkap yang sangat penting dalam pembuatan cat tembok. Cat tembok yang berbasis air, walaupun dipakai sangat sedikit, fungsinya besar untuk kualitas hasil akhir cat. Bahan ini juga dibeli di Shopee juga loh, dengan harga 18.000 1 liter. Dan 1 liter ini dikalkulasikan ke kilogram biasanya menjadi 0,8 kilogram. Jadi hitungannya modal antifoam 18.000 dibagi 800 dikali 10 gram sama dengan 225. Sekarang bahan yang ketujuh, yaitu anti jamur, disebut juga pengawet atau biosit 40 kg. Biosit pengawet atau mikroba adalah aditif wajib pada cat tembok berbasis air, terutama untuk iklim lembab seperti Indonesia. Tanpa biosit, cat mudah bau, rusak, berjamur, dan berlendir, walaupun belum dipakai. Biosit ini kita bisa membelinya di Shopee juga dengan harga 23.800 dengan pemakaian 40 gram untuk campuran cat tembok 4 kg. Jadi modalnya untuk beli biosit ini 23.800 dibagi 1000 dikali 40 adalah Rp952. Sekarang ke bahan nomor 8 yaitu glue 0,8 kg. Kita buat dulu. Pakai wadah yang bersih seperti ini, kemudian tuangkan air 0,9 kg. Kemudian tuangkan juga tepung tapioka 0,1 kg. Kemudian diaduk sama kayu. Saya pakai timer ya, para sahabat Mandiri Industri, agar Anda mengerti, jangan matang-matang. Nanti menjadi kue. Kue jenang. sambil diaduk-aduk kayu dan selesai dengan waktu 2 menit 18 detik. Ini cepat bukan? Proses ini dinamakan glue. Kalau pabrik ini memakai mesin, para sahabat Mandiri Industri. Jangan diremehkan loh, bener loh. Jadi glue ini terbuat dari tepung tapioka yang saya dapatkan dengan harga 7.000 untuk membeli di tetangga saya. Jadi modal glue 7.000 dibagi 1.000 dikalikan 100 gram sama dengan 700. Bahan yang ke-9, latex emulsi akrilik 0,5 kg. Latex emulsi adalah binder atau juga disebut perekat utama pada cat tembok berbasis air. Tanpa latex, cat tidak bisa menempel kuat, mudah rontok dan cepat rusak. Ini adalah jantungnya cat tembok. Untuk harga latex emulsi ini 19.459. Jadi bila dihitung modal 19.459 dibagi 1.000 dikali 500 sama dengan 9.729,5. Kita anggap 9.730 aja ya. Jadi Anda ingin cat lebih kuat, bisa Anda perbanyak ini. Tapi jangan kebanyakan, karena bila kebanyakan bisa jadi cat tidak gampang menutup di aplikasinya. Kita bisa berkali-kali mengecatnya, karena di sini target saya 2 kali untuk aplikasi cat tembok ini. Kemudian bahan yang terakhir adalah yang ke-10, ini adalah bahan selera. Jadi saya tidak masukkan ke modal, yaitu bahan pewarna. Jadi para sahabat Mandiri Industri, bila kita kalkulasikan hitungan modal cat tembok untuk 4 kg ini, yaitu thickener Rp700, kalsium karbonat Rp5.390, kaolin Rp2.000, dispersin Rp313, antifoam Rp225, bioset Rp952, glue 700, latex emulsi 9.730. Jadi kita jumlah 20.000 Rp10 untuk 5 kg. Kalau dihitung 1 kg hanya 4.000. Semoga ini membuka inspirasi usaha Anda. Dan ini tidak pakai kursus, hanya nonton saja Anda sudah ahli meramu cat. Oke, selanjutnya kita mencampurnya ya para sahabat Mandiri Industri. Saya campurkan air ke dalam wadah,
Karena target warna yang saya inginkan berwarna hijau muda. Kemudian saya aduk beberapa menit. Sekarang saya tuangkan thickener. Saya aduk dan tunggu minimal 3 atau 5 menit untuk menuangkan selanjutnya. Karena video ini contoh para sahabat mandiri industri, saya mempercepat durasinya. Kemudian tuangkan kalsium karbonat CaCO3 ke dalam wadah. Tunggu beberapa menit. Kemudian tuangkan kaolin. Bila sudah tercampur, tuangkan dispersin. Kemudian juga antifoam. Dan disusul juga bioset. Aduk dan tunggu sampai 5 atau 10 menit. Kemudian tuangkan glue yang tadi saya buat. Tunggu sampai nyampur. Kemudian sekarang tuangkan latex emulsi. Oke, tunggu sampai 5 atau 10 menit. Nah, kita sudah selesai mencampurnya. Proses menerangkan cat tembok 1 kg bermodal 5.000 sudah selesai. Jangan lupa subscribe dan klik tanda loncengnya agar kita bisa kembali ketemu di video selanjutnya. Bagaimana cara membuat mortar acian putih? Salam Mandiri Industri. Ini masih lanjutan dari video sebelumnya para sahabat Mandiri Industri. Kalau saya bilang ada antifoam yang dosisnya lebih kecil, tapi daya hancur busanya jauh lebih cepat dibandingkan bahan mineral oil. Anda percaya? Dan kalau salah formulasi, bukan cuma busa yang hilang, tapi juga kualitas film cat Anda. Hari ini kita akan bahas antifoam berbahan silikon. Dan kenapa bahan ini sering dipakai di industri besar? Di video sebelumnya kita sudah bahas defoamer berbasis mineral oil. Cocok untuk skala kecil, ekonomis, dan relatif aman untuk banyak sistem. Tapi di dunia industri tidak berhenti di situ. Saat kita masuk ke sistem Hexa, produksi cepat, suhu tinggi, dan tuntutan kualitas film cat yang lebih tinggi, mineral oil kadang tidak cukup. Disinilah silikon antifoam mulai mengambil peran. Kalau mineral oil bekerja secara fisik memecah busa, silikon bekerja lebih agresif. Silikon punya surfaktansi yang sangat rendah. Artinya apa? Dia menyebar sangat cepat di permukaan busa, merusak struktur gelembung di dalam, dan menjatuhkannya lebih cepat. Makanya sering disebut high performance defoamer. Dosis kecil, efek besar. Keunggulan silikon antifoam lebih cepat menghancurkan busa. Dosis lebih rendah, stabil pada suhu tinggi, efektif di proses grinding berser tinggi, cocok untuk industri cat, tinta, coating, bahkan water base. Tapi semakin kuat bahan, semakin besar tanggung jawab formulasi. Karena kalau overdosis, antifoam silikon bisa menyebabkan crater, fish eye, gangguan leveling, bahkan defek di film cat. Crater adalah cekungan kecil seperti kawah di permukaan film cat setelah kering. Fish eye adalah cacat permukaan berbentuk lingkaran kecil dengan titik pusat yang terlihat seperti mata ikan. Leveling adalah kemampuan cat meratakan diri setelah diaplikasikan. Defek di film cat adalah silikon yang tidak terkontrol dapat mengganggu pembentukan lapisan akhir cat, artinya rusak. Inilah banyak orang gagal saat mencoba pakai silikon. Bukan karena bahannya jelek, tapi karena tidak paham cara mengontrolnya. Di video ini, saya akan bahas struktur dan jenis silikon antifoam, cara kerja detailnya, kapan harus dipakai silikon, dan kapan lebih baik tetap pakai mineral oil.
supaya Anda bisa memilih dengan tepat apakah ingin ekonomis atau ingin performa maksimal. Maka dari itu para sahabat Mandiri Industri, subscribe channel ini dan klik loncengnya agar Anda tidak ketinggalan di video-video berikutnya. Kami akan selalu menayangkan cara produk-produk industri dalam volume kecil dan Anda hanya tinggal mengkalikan saja untuk menjadikan volume yang diinginkan. Harapan saya Anda bisa mempraktekkan dan menjadikan peluang usaha. Halo para sahabat Mandiri Industri, salam Mandiri Industri. Di video kali ini kita membahas cara membuat silikon anti-foam. Gunakan anti-foam silikon jika kondisi produktif Anda seperti ini. Foam sangat stabil, produksi skala besar dan kecepatan tinggi, target kualitasnya tinggi. Kapan lebih baiknya mineral oil? Gunakan mineral oil anti-foam jika fokus biaya produksi, mineral oil lebih ekonomis, sistem cat lebih stabil jika foam tidak terlalu agresif. Ingin resiko defect lebih kecil. Ringkasnya, mau performa tinggi pakai silikon, mau aman dan ekonomis pakai mineral oil. Sekarang kita ke tahap pencampuran. Jadi saya juga menerangkan fungsi dan kegunaan tiap bahan ya. Silikon oil 120 gram berfungsi menurunkan surface tensi, merusak struktur gelembung, menghancurkan busa cepat. Kegunaannya itu anti-foam utama. Saya dapatkan harga 67.360. Kalau dijadikan modal, dibagi 1000 dikali 120 ketemu modal Rp8.082. Hidrofobik silika 20 gram. Fungsi mempercepat pecahnya dinding gelembung, meningkatkan efektivitas silikon. Kegunaan booster anti-foam. Saya dapatkan harga 13.600. Kalau dijadikan modal dibagi 1000 kali 20 ketemu modal 272. Ditambahkan modal sebelumnya 8.384. Bahan ketiga mineral oil 300 gram. Berfungsi karir, mengontrol agresivitas silikon, membantu kompatibilitas. Kegunaan stabilisator aktif. Saya dapatkan harga 23.000. Dihitung jadikan modal 23.000 dibagi 1000 dikali 300 sama dengan 6.900. Ditambahkan modal sebelumnya 8.384 sama dengan 15.284. Bahan berikutnya non-ionic emulsifier 30 gram. Berfungsi membantu silikon menyebar di sistem air, membuat emulsi stabil. Saya dapatkan harga 47.000 dibagi 1000 dikali 20 sama dengan 1.410 modalnya. Ditambahkan modal sebelumnya 15.284 sama dengan 15.284. Ditambahkan modal sebelumnya 15.284 sama dengan 16.694. Bahan berikutnya spat 80 10 gram. Berfungsi menyeimbangkan sistem emulsi, membantu distribusi aktif. Saya dapatkan harga 52.250. Dibagi 1000 dikali 10 sama dengan 522. Saya dapatkan harga 52.250. Dibagi 1000 kali 10 sama dengan 522. Ditambahkan 16.694 sama dengan 17.216. Dan bahan terakhir, air. Berfungsi netralisasi. Bayangkan para sahabat Mandiri Industri, ini modalnya 17.216 ya. Coba kamu cek di marketplace, semua marketplace di online, 17.216 ini sangat kecil nilainya. Kalau kamu cek di sana, ada yang 60, ada yang 80, ada yang 50, pokoknya 50.000 lebih. Sekarang kita ke tahap pencampuran. Ukuran 1 kg anti-foam silikon. Jadi cara mencampurnya, siapkan wadah yang sudah dituangkan silikon oil, mixer dinyalakan, dan dituangkan mineral oil.
Berikutnya masukkan hidrofobik silika. Berikutnya lagi masukkan emulsifier NP10. Dan sekarang masukkan span 80. Dan yang terakhir adalah air. Antifoam silikon ini kegunaannya untuk percampuran cat tembok ukurannya 0,05% sampai dengan 0,2%. Dari hitungan total berat formula cat, jadi kalau campuran cat tembok seberat 100 kg, kebutuhannya hanya 50 gram sampai dengan 200 gram. Silikon bukan sekedar pengganti mineral oil, dia adalah level berikutnya dalam kontrol busa. Tapi ingat, formulasi tinggi harus diimbangi kontrol formulasi yang tepat. Channel Mandiri Industri, kami akan selalu menyayangkan cara produk-produk industri dalam volume kecil, dan Anda hanya tinggal mengkalikan saja untuk menjadikan volume yang diinginkan. Harapan saya, Anda bisa mempraktekkan dan menjadikan peluang usaha. Anda bisa mempraktekkan dan menjadikan peluang usaha. Salam Mandiri Industri. Dan menjadikan peluang usaha. Anda bisa mempraktekkan dan menjadikan peluang usaha. Salam Mandiri Industri. Pernahkah Anda bertanya, kenapa di beberapa pabrik besar, masalah busa bisa hilang dengan dosis yang sangat kecil? Sementara di tempat lain, sudah ditambah berkali-kali tapi busa tetap naik. Banyak orang mengira semua defoamer itu sama. Padahal, pada satu jenis defoamer yang diam-diam menjadi pilihan industri besar, yaitu defoamer berbasis silikon. Bukan karena sekedar mahal, bukan karena sekedar merek, tapi karena performanya berbeda secara fundamental. Dalam video ini, saya akan membongkar rahasia kenapa industri menggunakan defoamer silikon. Apa keunggulannya dibanding mineral oil? Dan kapan sebenarnya silikon menjadi pilihan yang paling efisien secara biaya? Jika Anda bergerak di bidang produksi water base, coating, atau fermentasi, video ini bisa mengubah cara Anda memilih antifoam. Maka dari itu, para sahabat Mandiri Industri, subscribe channel ini dan klik loncengnya agar Anda tidak ketinggalan di video-video berikutnya. Kami akan selalu menayangkan cara produk-produk industri dalam volume kecil, dan Anda hanya tinggal mengkalikan saja untuk menjadikan volume yang diinginkan. Harapan saya, Anda bisa mempraktekkan dan menjadikan peluang usaha.
Halo para sahabat Mandiri Industri, salam Mandiri Industri. Di video kali ini kita membahas silikon defoamer. Defoamer silikon bekerja dengan prinsip yang berbeda secara struktur kimia. Ia memiliki surface tensi yang sangat rendah, bahkan bisa rendah dari air manapun minyak mineral. Inilah yang membuatnya mampu menembus dinding gelembung busa, lalu memecahkan hanya dalam hitungan detik. Berbeda dengan mineral oil yang bekerja lebih melemah, busa secara bertahap, silikon langsung merusak film di gelembung dan menghentikan pembentukan busa baru. Selain itu, silikon juga lebih stabil terhadap suhu tinggi, perubahan pH, dan agitasi berat. Karena itulah industri seperti water-based treatment, pulp and paper coating, hingga fermentasi, silikon sering menjadi pilihan utama. Memang harga per kilogramnya lebih tinggi, namun karena dosis pemakaiannya jauh lebih kecil dan daya tahannya lebih lama, dalam banyak kasus justru lebih hemat secara biaya produksi. Jadi pertanyaannya bukan lagi mana yang lebih murah, tetapi mana yang lebih efisien untuk sistem Anda. Sekarang kita langsung masuk ke resep campuran defoamer silikon tipe emulsi air. Untuk formulasi standar kekuatan menengah, komposisinya bisa seperti ini. Ini untuk campuran defoamer 1 kg ya. Polidimetil silosan 200 gram sebagai bahan aktif utama. Saya dapatkan harga 21.341 per 100 gramnya bila dijadikan modal defoamer karena membutuhkan 200 gram, yaitu 42.341. Hidrophobic silika 30 gram. Untuk meningkatkan efek pecah busa dan mempercepat knockdown, saya dapatkan harga 13.600, saya membutuhkan 30 gram untuk 1 kg defoamer. Jadi modalnya Rp408, ditambahkan modal sebelumnya jadi 42.749. Emulsifier non-ionik atau NP10 saya membutuhkan 50 gram untuk membantu silikon terdispersi stabil dalam air. Saya dapatkan harga 47.000, kebutuhan 50 gram untuk 1 kg defoamer. Kalau dijadikan modal 47.000 dibagi 1.000 kali 50 sama dengan 2.350. Ditambah modal sebelumnya 42.749 sama dengan Rp45.099. Jadi bagaimana para sahabat Mandiri Industri? Lakukan saja. Pertama jual di marketplace, lihat harganya. Di semua di atas 50.000. Kalau ingin lebih murah, jangan pakai BDMS. Langsung saja pakai silikon oil. Saya bisik-bisik ya. Kayak saja silikon oil, jatuhnya lebih murah. Cara pembuatannya, campurkan terlebih dahulu silikon dengan silika hingga homogen. Di wadah terpisah, larutkan emulsifier ke dalam air sambil diaduk. Setelah itu, masukkan campuran silikon secara perlahan ke dalam fase air. Hasilnya adalah defoamer silikon dengan daya kerja cepat, dosis rendah, dan stabil untuk berbagai aplikasi industri. Untuk 100 kg cat tembok ukurannya 50 gram, jangan sampai 200 gram ya. Channel Mandiri Industri, kami akan selalu menyayangkan cara produk-produk industri dalam volume kecil, dan Anda hanya tinggal mengkalikan saja untuk menjadikan volume yang diinginkan. Harapan saya, Anda bisa mempraktekkan dan menjadikan peluang usaha. Anda bisa mempraktekkan dan menjadikan peluang usaha. Salam Mandiri Industri.
Hei para sahabat Mandiri Industri, tahukah Anda jika membuat hebel yang sangat mudah ini, lihat pori-pori foam yang tersusun kuat ini. Lihat, bagus kan? Cara membuatnya, siapkan cetakan seperti ini, kemudian kita siapkan air ke dalam wadah 3 liter. Kemudian diaduk sama foam agent 20 mg, juga ditambahkan pembantu semen 8 mg. Kemudian masukkan pasir 4,5 kg dan disusul semen 3,5 kg. Nah, jadi deh. Kita tuangkan ke dalam cetakan.
cara membuat cat tembok ini, saya juga membagikan cara membuat dispersin untuk bahan campuran cat temboknya juga para sahabat Mandiri Industri. Lalu langsung kita praktekkan membuat cat tembok interior. Banyak yang belum tahu, kualitas cat tembok sangat ditentukan oleh dispersin. Kalau dispersinnya bagus, warna lebih kuat, daya tutup tinggi, dan cat tembok tidak cepat mengendap. Karena fungsi dispersin di pencampuran bekerja dengan memberikan muatan listrik negatif pada permukaan partikel, membuat partikel saling tolak-menolak, memungkinkan terbentuknya flokulasi. Hasilnya, partikel lebih bagus, grinding lebih cepat, distribusi seragam. Dispersin juga berfungsi mengoptimalkan meningkatkan daya tutup dan kekuatan yang tersembunyi dalam titanium dioksida atau campuran yang berbentuk powder, termasuk memberikan refleksi cahaya optimal, tidak menggumpal, karena bila terjadi menggumpal, daya tutup turun, warna tampak kusam, perlu lapisan lebih banyak. Jadi dispersin langsung mempengaruhi performa premium pada cat tembok. Dan apabila cat tembok tanpa dispersin, partikel bisa saling tarik-menarik, viskositas naik tidak stabil, cat tembok bisa mengental saat disimpan. Dengan dispersin yang tepat, viskositas stabil atau kekentalan stabil, mudah diaplikasikan, tidak cepat mengendap. Maka dari itu para sahabat Mandiri Industri, subscribe channel ini dan klik loncengnya agar Anda tidak ketinggalan di video-video berikutnya. Kami akan selalu menayangkan cara produk-produk industri dalam volume kecil dan Anda hanya tinggal mengkalikan saja untuk menjadikan volume yang diinginkan. Harapan saya Anda bisa mempraktekkan dan menjadikan peluang usaha. Halo para sahabat Mandiri Industri, salam Mandiri Industri. Video kali ini kita membahas cara membuat dispersin dan sekalian kita langsung praktekkan hasilnya di percampuran cat tembok. Di sini sudah saya siapkan bahan-bahannya untuk formula 1 kg membuat dispersin. Dan saya akan terangkan fungsi dan kegunaan pencampuran untuk cat tembok. Yaitu yang pertama, natrium lignosulfanat. 40 gram saja. Natrium lignosulfanat adalah dispersin tambahan yang ekonomis, efektif untuk filler, tetapi biasanya kurang kuat dibandingkan natrium poliakrilat untuk titanium dioksida pada campuran premium, yaitu berfungsi membantu membasahi pigmen dan filler, berfungsi membantu mendispersikan CaCO3 dan kaolin, cocok untuk filler tinggi, memberikan stabilitas elektrostatik ringan, mengurangi penggumpalan awal pada penggilingan, lebih ekonomis untuk formula cat tembok kelas menengah yang ekonomis. Natrium lignosulfanat ini saya mendapatkan dengan harga Rp90.025 untuk 1 kilogramnya. Beli di marketplace, bila dijadikan modal Rp90.025 dibagi 1000 kali 40 sama dengan 3.601. Yang kedua, SHMP 10 gram. SHMP atau sodium heksametafosfat membantu proses pembasahan dan pemecahan gumpalan di tahap awal. Tapi bukan dispersin utama seperti natrium poliakrilat, sebagai diflokulan awal, membantu memecah gumpalan pigmen dan filler saat awal percampuran, meningkatkan ion Ca2 dan Mg2 atau yaitu air yang kayak mengandung kapur sehingga sistem lebih stabil, membantu menurunkan viskositas saat penggilingan, meningkatkan efisiensi proses penyebaran. Ini ada disclaimer untuk SHMP atau sodium heksametafosfat, dipakai dalam dosis kecil yaitu 0,3 atau 1% saja. Jika berlebihan bisa membuat film cat lebih sensitif terhadap air.
SHMP atau sodium hexamphosphate ini saya membeli dari marketplace dengan harga 25.725. Bila dijadikan modal 25.725 dibagi 1000 kali 10 sama dengan 258. Ditambahkan modal sebelumnya 3.601 jadi 3.859. Yang ketiga, natrium karbonat. Natrium karbonat ini biasanya disebut soda as atau abu soda. Kebutuhan untuk 1 kilogram adalah 1 gram. Ini hanya sangat sedikit, bahkan kalau bisa kurang dari 1 gram. Pasnya 0,5 gram kebutuhannya. Timbangan saya tidak cukup untuk 0,5 kilogram, jadi saya memakai sendok, saya ambil sedikit aja. Tetapi apabila tidak ada natrium karbonat di dispersin, ini juga tidak sebaik kita memakainya. Karena intinya natrium karbonat berfungsi sebagai penyetel pH agar dispersin bekerja maksimal dan sistem tetap stabil. Saya mendapatkan harga 14.200 untuk 1 kilogramnya. Bila dijadikan modal hanya 1 gram sama dengan Rp142. Ditambahkan modal sebelumnya 3.859 jadi Rp4.001. Dan yang keempat adalah air. Air ini mendominasi yaitu 99,5. Kemudian ini harus ditambahkan pengawet dioksid 20 gram. Walaupun tidak ditambahkan bioksid, ini sebenarnya tidak apa-apa. Tapi kalau sisa, kita tidak bisa menyimpannya terlalu lama. Jadi agar aman kita memakai bioksid saja. Saya membelinya 23.800, bila dijadikan modal dibagi 1000 kali 20 adalah 476. Ditambahkan modal sebelumnya 4.001 sama dengan jadi modal dispersin ini 4.476. Nah, inilah modal yaitu 4.476, tidak sampai 5.000. Bila kita beli di toko kimia atau marketplace, ini harganya paling murah 18.000 sampai dengan 23.000. Cobalah cek kalau dilihat di marketplace. Karena sebelumnya saya membeli harga paling rendah adalah 18.000. Dan ini sudah cukup bila kita memakai untuk cat interior. Campuran yang kita bahas ini sudah bisa dipakai. Dan pada umumnya dispersin pada UMKM memakai resep ini. Ini sudah bagus kok. Tapi ada yang lebih bagus lagi, tapi ketemunya lebih mahal. Pada umumnya dipakai pabrik karena sifatnya untuk eksterior dan dicat tembok lebih memantulkan cahaya. Nama bahan untuk dispersin ini yaitu natrium poliakrilat. Fungsi natrium poliakrilat dalam campuran dispersin, singkat ya ini singkatnya, mendispersikan pigmen dan filler, biasanya titanium dioksida atau kalsium agar tidak menggumpal. Memberi muatan negatif pada partikel, meningkatkan daya tutup dan kekuatan warna, menjaga viskositas tetap stabil, dan tidak mempengaruhi saat penyimpanan. Yang saya tidak suka memakai ini karena harganya. Lihat ini harganya untuk 15 gram saja 61.750. Dan ini ada juga kemasan 100 gram, harga 285.000. Karena kebutuhannya untuk 1 kilogram dispersin adalah 30 gram, dan modal untuk bahan ini ketemu 85.500 untuk 1 kilogram dispersin. Tidak usah dipakai sajalah. Kalau para sahabat mandiri industri mencoba, ya monggo lah. Dan kalau mencampurnya ini mudah kok, karena isinya air 95%, mixer saja dan tuangkan, dan tunggu sampai tidak ada gumpalan, dan terlihat bening, maka selesai mencampurnya. Nah, karena kita aplikasikan ke campuran cat tembok, ini sudah saya siapkan bahan-bahan untuk cat temboknya. Bila ingin keterangan lengkapnya di video sebelumnya ya. Saya memakai formula membuat cat tembok interior 5 kg para sahabat mandiri industri. Siapkan air 1,6 kg dalam wadah. Mixer dinyalakan. Thickener 40 gram. Kaolin 200 gram. Kalsium karbonat 2 kg.
Karena terjadi pengentalan, kita lanjutkan menuangkannya nanti ya. Kemudian dituangkan antifum 40 gram. Dilanjutkan dituangkan penoil 20 gram. Nah, sekarang adalah dispersin 40 gram yang kita buat tadi. Sekarang bioksid 20 gram. Nah, kalsium yang kurang tadi sekarang kita masukkan. Oh ya, disclaimer ya para sahabat Mandiri Industri, saya tidak memakai timbangan tetapi memakai takaran. Karena kalau lebih dari takaran timbangan ini tidak masalah. Dan harga modal juga tidak terlampau jauh. Dan ini kemarin adik saya meminta cat tembok warna pink lagi karena di pencampuran sebelumnya kurang katanya. Jadi saya buatkan cat tembok ini warna light pink dan mixer berhenti dulu, kita masukkan glue. Dan glue ini kita buat, Anda bisa melihat di video-video sebelumnya ya, dan beratnya 800 gram. Mixer lagi dan tunggu sampai homogen. Homogen sempurna, tidak ada gumpalan kasar. Maka kita tuangkan binder 400 gram. Tunggu sampai terurai homogen. Nah, selesai. Video saya normalkan agar bisa dilihat dengan hasilnya. Selesailah, sudah. Kami akan selalu menyayangkan cara produk-produk industri dalam volume kecil. Dan Anda hanya tinggal mengkalikan saja untuk menjadikan volume yang diinginkan. Harapan saya, Anda bisa mempraktekkan dan menjadikan peluang usaha. Anda bisa mempraktekkan dan menjadikan peluang usaha. Salama Mandiri Industri. Dan menjadikan peluang usaha. Anda bisa mempraktekkan dan menjadikan peluang usaha. Salama Mandiri Industri. Channel Mandiri Industri, kami akan selalu menyayangkan cara produk-produk industri dalam volume kecil. Dan Anda hanya tinggal mengkalikan saja untuk menjadikan volume yang diinginkan. Harapan saya, Anda bisa mempraktekkan dan menjadikan peluang usaha. Anda bisa mempraktekkan dan menjadikan peluang usaha. Salama Mandiri
industri.